itu ikut apa? Ikut yang relawan di kota walaupun dia setiap hari standby-nya di rumah. Khusus ngebantu ngangkat sama nurun. Soalnya kemarin juga saya semalam sempat ngobrol juga salah satu relawannya di apa? Di RSUD itu. Balik jam 11 saya tanya, "Kamu nggak capek?" Ya capek, tapi memang udah shiftnya relawan iya. Tetapi kalau menurut saya kalau dari maksudnya harus semua diatasi dari kota nganterin terus ikut naik turunin, saya pikir nanti kamu kelelahan ya. Jaga kesehatan loh saya bilang gitu kan. Tetapi kalau misalkan ada tim pemakaman yang tadi ya Pak ya yang dikomersilkan di kampung, itu dia otomatis jadi relawan, saya pikir kayaknya enak estafetnya. Jadi bagi tugas bagi tenaga. Jadi yang di kampung ini ya saya pikir kayaknya memang harusnya otomatis langsung sama pihak kelurahan setempat direkomendasiin masuk sebagai relawan untuk tim pemulasaraan itu. Terus duduk Itu kegiatannya duduk sama ngubur sampai selesai. Itu Pak. Kalau duduk gimana? Kalau kami selama ini kalau menggali kubur itu nggak masuk ke kita. Mesti warga sendiri karena menggali kubur kan nggak ada risiko. Siapapun yang mati di desa mesti warga desa yang lain mesti duduk, nggak ada risiko kan jenazah belum datang. Ya Mas Zainal ya. Itu kudune ya sama seperti meninggal biasa, orang meninggal biasa, tidak bayar. Ini kasuistik berarti ya? Ini kasuistik nek duduk tanggane dhewe bayar iki kasuistis nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk pemakaman sekarang tinggal hanya dari mobil jenazah gotong sampai ke liang lahat hanya beberapa. Sekarang tidak perlu APD level 2 atau level 3, sudah level 1 cukup. Karena apa? Jenazah itu sudah masuk sudah steril, pakai kafan plastik disemprot lagi sampai di lapis 3. Dan itu pun di peti pun juga sebelum turun sudah disemprot lagi. Sehingga potensi menularkan sudah hampir tidak ada. Sehingga penggotong jenazah dari mobil jenazah nyampe ke liang lahat itu cukup level 1 saja. Andaikan tidak ada jasudan pun dengan bermasker double itu sudah cukup. Sehingga tidak perlu kerubutan. Karena apa? Mau naik kerubutan masyarakat ketakutan sembarang kita kadang-kadang kepoan. Kita pakai APD lengkap. Jarine ngedendeni. Betul. Sebenarnya level 1 tuh enggak apa-apa. Jasudan yang tipis itu pun sudah enggak masalah untuk dipakai menggotong peti jenazah. Sehingga di tempat saya ya, di Todanan saya, Mas Zainal wong Todanan, gali itu tetap tenaga tonggo-tonggone dhewe. Semua, tidak ada yang bayar. Ya, Mas, ketoke gak ngono. Ya. Nah, tapi kalau yang gotong memang rata-rata jenazah apalagi dari luar kota. Yang gotong itu adalah teman-teman Jogotongo. Apa dulu kita tenaga kesehatan, tenaga puskesmas dan satgas kecamatan itu mengarahkan gotongnya ini, ya memasukkan pakai tali, kan nggak biasa orang bisa pakai masuk tali. Itu mengarahkan sampai ke situ pemakaian APD, ono sing nggawa tangki nyemproti, itu seperti itu sebenarnya itu peran Jogotongo. Jadi kalau di Permenkes itu duduk itu tidak masuk ya, cuma di biroknya itu ya Pak. Jadi dari itu Permenkes itu peti pemulasaraan dengan pemandikan, terus kafan dan peralatannya komplit, ngirim ambulan, ngirim jenazah sampai ke tempat pemakaman. Itu yang tercover di dalam Permenkes itu. Jadi gak ono duduk, gak ono nggak ada. Itu berarti Ahmed ya, sing jasa pemulasaran itu sampai memasukkan hanya ke liang lahat, itu plus nguruk juga atau enggak Pak? Plus nguruknya juga. Yang jasa mana? Yang itu loh relawan pemulasaraan dari rumah sakit itu di akadnya itu sampai cuma masukkan peti atau plus sama bantu nguruki, maksudnya nutup nimbun tanah. Iya, terima kasih Bapak. Jadi relawan kami hanya mengantarkan dan sampai memasukkan ke liang lahat. Setelah menggulung itu tidak mungkin Mbak, tenaga kita nggak bisa. Jadi semua pada waktu sudah peti sudah dimasukkan, itu semua sudah kita semprot Pak. Jadi semua semprot, yang pakaian yang harusnya dan sebagainya disemprot,
itu sudah disimpan dan langsung dimasukkan di dalam yeah. Di dalam liang lahat. Sehingga kalau kita sampai huruf itu ya wah, tenaga kita enggak. Dan itu pun sudah posisi aman, Pak. Ya mungkin itu tadi setelah kita dengar, pada waktu maka susti di tempat panjenengan itu banyak yang sakit. Iya, memang iya. Itu nanti bisa menanyakan bisa kontak dengan pihak desa atau kecamatan, mungkin pasti akan dibantu. Jadi mau ada komunikasi itu di sana Pak, Mas. Di Jepon, Pak. Jepon. Kelurahan Jepon. Kelurahan Jepon. Belakangnya Pak Tekun dalam. Kapan nih Pak langsung? Pas kalau Bapak sekarang sekitar 2 minggu yang lalu. Belum ada relawan Pak. Belum, iya. Kemarin saya juga di Jepang pemilih juga. Pemilih itu malah gini Pak, sudah di desa sudah jalan Pak. Jadi pada waktu kita antar ke sana, malah di sana sudah Pak. Di sana malah membantu. Jam 4 malah ada 6 yang menggotong itu. Dan setelah itu memang semuanya setelah tadi disampaikan. Nah kami posisi kami gini Bapak. Jadi berkenaan dengan pakaian, kami posisinya mencari aman dulu. Karena apa? Kami tidak tahu ini di posko ya, tidak tahu kondisi jenazah apa yang termasuk kategori berat, ringan atau sedang. Jadi lebih baik kita menggunakan yang lengkap saja, semuanya sudah tertutup dan itu kami juga relawan kami pun juga tidak internet dan sebagainya ya maksudnya. Ya moga lah nanti kita masalah kebakaran nanti kita atur aja. Tapi intinya petugas kami tidak sampai menutup itu gali dan nutup ya. Enggak. Dan biasanya itu dari pihak desa Pak. Karena pada itu menggali posisi jenazah belum ada di situ. Terima kasih. Kalau kondisional itu di tempat saya kemarin ya, itu yang area wilayah saya itu kan Pasar Jepon, sebelah selatan jalan ya Pak, itu sampai rumahnya Pak Tekin sampai Pak Budi PKS itu ke belakang. Nah kebetulan memang untuk sakit saya rawat keliling di kampung itu hampir memang 80% orangnya rata-rata meriang semua gitu. Nah di sini yang jadi permasalahan adalah itu untuk bapak saya mungkin secara di lingkungan orang kampungnya itu adalah case yang pertama. Dengan maksudnya pakai ambulan dan seperti itu memang di masyarakat shocknya luar biasa. Beberapa tetangga aja yang misalkan waktu itu hadir itu sekitar 2 atau 3 orang yang memang ikut sampai ke pemakaman. Itu aja sama tetangga itu kalau misalnya diajak ngobrol disuruh pulang, takutnya nular. Nah inilah yang ibaratnya yang saya rasakan adalah begini, ternyata COVID ini kalau yang maksudnya petugas yang macul aja nggak ada, itu kan juga kasihan ya pihak keluarga. Sedangkan saya di dalam waktu kemarin dalam isolasi itu kita cuma kebayang di rumah nanti yang ngatasin siapa. Sedangkan kita sendiri masih di dalam, itu yang sangat berat. Terus kalau kita borongkan kayak tadi, misalkan ada tim khususnya itu 1,5, itu memang dia yang nyangkul, ya. Terus nurunin jenazah itu dari mobil, gotong. Terus habis itu tugasnya sampai nguruk, selesai di situ. Itu 1.500. Dan saya pikir memang untuk ini Pak, maksudnya kayak tadi daripada orang itu maksudnya bebannya dibebankan ke keluarga yang kena musibah, alangkah baiknya langsung direkrut jadi relawan. Nah kalau menurut saya begitu untuk yang tim tiap pemakaman yang ada Mas. Saya kira ini Mas, ini kasuistik Pak. Iya. Di desa kan kenyataannya gimana kalau di Todalan Mas ya? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainal Arifin, asli Desa Candi Todanan. Nah, kalau sepengetahuan saya untuk di wilayah Todanan itu untuk pemakaman tunai dari kuburnya itu tidak dibebankan untuk pembayaran gitu. Kalau untuk yang di wilayah Todanan. Nah, terkait dengan dari berita yang saya unggah kemarin, itu kan saya mendapatkan informasi dari Pak Profesor Pak Joko Handoyo. Nah, terus saya japri dan kontak-kontakan. Ini yang meninggal itu keluarganya mahasiswa saya gitu. Nah, terus saya kontak yang mahasiswanya tadi gitu. Nah, terus saya dikirimi. Nah, dari hasil tadi nanti kok sampaikan. Nah, sama dilampirkan kwitansi gitu. Nah, kok tidak seperti tagihan resmi. Nah, itu seperti itu terus saya tanyakan juga ke Pak Faktor. Nah, terus untuk prosesi komunikasi
pemulasaraan mulai dari pemulasaraan sampai ke tempat pemakaman. Saya juga sudah tanyakan ke Pak Edi Hidayat. Nah, terus terkait dengan biaya, nah saya tanyakan juga ke Pak Edi Hidayat dan Pak Fatkur. Nah, kalau dari pihak keluarga bisa menunjukkan hasil positif dari PCR, itu bisa berkas kami berkasnya nanti kami jalankan ke pemerintah pusat gitu. Nah, terus dari keluarga korban tadi mengirimkan dari laborat dari WKU Muhammadiyah gitu. Nah, dari pemahaman keluarga korban itu kan ya mungkin dari masyarakat umum juga, bukannya kalau yang sudah di COVID kan itu bukankah gratis pembiayaannya. Nah, makanya kan saya perjelas lagi dan pertegas dan menanyakannya ke Pak Edi Hidayat dan Pak Fatkur gitu kemarin. Nah, terus untuk saat ini dari pihak keluarga korban intinya sudah ikhlas dan tidak mau memperpanjang lagi kasusnya. Nah, barangkali dari Bapak Bupati Kerso dari pihak keluarga korban ini mau telepon gitu. Kalau intinya dari pihak keluarga tidak mau diperpanjang lagi gitu Pak. Yang kasus di Kelurahan Balun cukup. Memang kasus sebanyak ini yang di kelurahan ya, karena Iya. desa Kalau kota memang secara sosialisasi kan mulai agak berkurang ya Pak. Masing-masing. Rasa sosial Hiburannya kan ada berbeda. Oke. Terus lanjut untuk Hamid. yang lain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustaqim dari Bulans.com. Memang kasus seperti ini bisa jadi tidak hanya satu mungkin Pak. Mungkin karena ada beberapa yang mungkin karena ini tidak bisa membuat panjang, tapi dengan kasusistik ini artinya kan dari beberapa stakeholder bisa mengantisipasi ke depannya. Kalau saya sih lebih seperti itu. Misalkan kemarin hampir setiap hari di desa saya itu ada orang meninggal. Kemarin saja ada 4 orang meninggal, 3, 2, 1, 4, hampir setiap hari. Baru hari ini tidak ada orang meninggal di desa saya. Libur setiap hari. Itu pun mungkin terkait dengan ada yang beberapa kasusnya itu COVID. Ada yang memang karena sudah ada penyakit bawaan. Nah, kecenderungannya seperti ini Pak. Orang desa yang saya ketahui, dan itu tidak hanya di desa saya ya. Nah, orang itu cenderung alam bawah sadarnya itu kalau melihat rumah sakit hari ini COVID, mau ke puskesmas saja itu juga COVID lagi. Artinya keengganan ini mungkin ini Pak, mungkin di desa-desa itu juga ada jomblo tonggo atau relawan-relawannya memang aktif. Nah, mungkin Pak Haryanto ini lebih gencar lagi ke camat untuk menyampaikan kepada kades-kades, karena memang di desa memang enaknya itu kasuistik misalkan untuk ngubur nyangkul dengan nguburnya itu juga macam-macam Pak. Ada yang memang kayak di desa saya alhamdulillah untuk urusan nyangkul dan ngubur itu masih aman. Artinya tidak ada kasus di mana harus bayar 1,5 juta itu tidak ada, alhamdulillahnya. Memang kasus itu lebih cenderung di kelurahan yang banyak. Kalau misalkan kemarin itu dari teman juga ada juga bayar juga, malah justru nyangkul bayar sendiri, ngubur bayar sendiri, ini lebih parah sebenarnya. Nah, hal-hal seperti ini kan secara orang keluarga yang ditinggalkan kan cukup membebani akhirnya.
dan itu variatif sekali dari mulai ngubur sampai nyangkul itu. Nah, mungkin lebih kepada ini Pak ya. Untuk angka berapa sih? Untuk angka itu misalkan apa infonya untuk ngukur sendiri, ngurup sendiri itu berapa angka? Nyangkul lebih kenceng ya. Ya itu berapa? 700. Terus kalau ngubur 1,5. 1,5. Dua-dua ya total. Ngubur sama nyangkul itu udah 3,5. 1,7. Oh 1,7. Memang agak ini untuk kasus yang apa orang meninggal karena COVID ini cukup lebih kepada ini juga saya lebih di lingkungan juga sering juga ikut mensosialisasikan, artinya kalau disosialisasikan karena COVID-nya itu mungkin kadang orang lebih takut nih, kita mungkin lebih kepada kesembuhannya aja. Kalau dari saya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambah lagi? Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Abdul Tomo dari Media Fokus Lintas dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kepada Bapak Bupati dan dari Bapak-Bapak BD Teknik terkait, menanggapi pernyataan daripada Pak Bagur bahwa untuk acuannya itu tadi bisa diklaim kan PCR sih Pak. Nah itu sementara untuk tes daripada COVID ini kan ada beberapa cara selain PCR. Itu kita lihat saja untuk contoh kasus yang barusan di Cepu ini kan beliaunya belum sempat PCR, hanya hasil dari PKU, belum sempat di PCR akhirnya meninggal dunia. Nah ini bagaimana caranya dari masyarakat ini mengetahui kalau memang PCR itu menjadi suatu tolak ukur keakuratifan daripada COVID itu ketika masyarakat yang isoman itu apakah dia juga harus datang ke rumah sakit untuk tes PCR atau ada tim khusus yang menangani atau ke tempat masyarakat yang isolasi mandiri tersebut untuk menyatakan bahwa ini bisa mendapatkan PCR, menjagani atau mengantisipasi apabila nanti ketika dia isoman dan meninggal di rumah gitu Bapak, maksud kami seperti itu. Karena tadi tolak ukurnya yang bisa diklaimkan adalah hasil tes PCR. Itulah yang Cepu ini kan tidak tes PCR Bapak. Untuk mengantisipasi kasus-kasus yang lain yang nanti mungkin di kedepannya mungkin ada seperti ini. Terima kasih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin nanti untuk kaitannya itu meninggal di rumah sakit kan tidak ada masalah Pak ya, itu otomatis. Jadi kita antisipasikan yang meninggal di rumah atau di klinik atau di mana. Nah mungkin nanti syarat-syarat yang memang Pak Asisten ya, asal itu karena nanti mungkin biayanya kan dari kita kan. Mungkin asal ada KTP, KK atau surat keterangan dari desa atau puskesmas atau apa, itu mungkin apakah harus PCR Pak Dokter? Kalau memang nanti dari Seda syarat klaimnya nggak usah terlalu apa ya istilahnya ribet. Nah, asal rapid antigen, taruhlah tidak harus sampai PCR, taruhlah hanya swab boleh. Ini mungkin nanti bisa kita revisi lah soal syaratnya itu, asal tadi memang ada keterangan dari pihak puskesmas, dari desa, dilengkapi yang swab antigen ya nggak usah PCR gitu ya ya. Di sini sudah diatur, bagi mereka yang belum sempat di PCR itu bisa dilakukan oleh khusus penyelidikan epidemiologi, keterangan semacam tracking semacam itu. Jadi keterangan cukup, jadi tidak harus PCR. Jadi semacam tracking itu diduga, nah itu intinya kami ada berkas-berkas kelengkapan lah. Ya. Resminya kan mungkin ada kalau terlalu berubah kan ada surat pengantar, permintaan resmi dari Satgas Desa atau apa. Karena ketika kami nanti harus mengklaimkan kan mestinya juga ditanya IHR itu ketika kelak ada auditor masuk tentang keuangan. Ya, kemudian ada hasil laborat. Berarti cukup untuk tracking aja itu udah cukup ya Pak? Iya cukup. Nanti untuk syarat kita benahi lah. Bagi yang sudah di PCR ya. Ya, kalau ada PCR bagus, kalau enggak ya cukup tadi rapid antigen atau kalau dia keluarga merasa bahwa dia terpapar kan sudah ada swab atau antigennya. Jadi yang saya harapkan tugas teman-teman ini kan mengkomunikasikan lah dari yang tersumbat atau apa ini
biar tanda kutip suasana begini kita biar nggak salah sangka prasangka ini kan beban teman-teman ngurusi ini sudah berat. Kalau bisa diperingan, mari kita tanda kutip kerjasama. Kira-kira hal-hal yang perlu komunikasikan aja gitu. Dan toh kita juga selama ini nggak anti kritik, kita terbuka lah terhadap masukan, saran dan sebagainya itu. Di imbas dari ini kan kadang mengedonkan semangat teman-teman ini kan sudah capek luar biasa terus. Jadi harapan kita ke depan biar ada sinergi lah antara pemerintah dengan teman-teman media, dengan TNI, Polri, relawan masyarakat ini untuk bersama-sama dalam rangka penanganan COVID ini. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Gimana Mas? Ada yang tambah? Cukup? Besok mau maghrib soalnya. Mohon izin sedikit menginfokan saja. Informasi yang saya terima untuk di wilayah Kecamatan Sambau, untuk pemakamannya itu ada yang ditarik biaya 4 juta hingga 5 juta. Sambau ya? Untuk di lapangannya di motor dari pihak. Jadi kalau ada hal itu nanti diteruskan saja ya. Ini Pak Kadis PMD nanti tolong khusus untuk kaitannya dengan desa, nanti kita minta tolong PMD untuk bantu kita lah untuk menjembatani ini. Kalau ada persoalan di desa kelurahan ini seperti apa nanti dari PMD ikut gabung di Satgas ini untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti ini. Kalau ada informasi apa disampaikan saja kalau ada info-info yang seperti itu ya. Terima kasih sambung ya. Terima kasih, nanti kami segera koordinasi dengan camat dan kadesnya. Terus untuk yang tingkat kelurahan bukannya saya nanti barangkali karena kami tidak sampai di kelurahan, untuk yang kasus kelurahan bisa di cover oleh tim relawan. Iya, nanti dikoordinasikan aja. Gitu ya, sementara ya, cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Saya kira ini untuk sore kali ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam? Nggali apa? Nggali bayar barang ini lah. Ya itu, nah maka kalau saya pikir kan harusnya misalkan di kelurahan ada anggaran gitu Pak, itu ditarik untuk walaupun nggak harus relawan COVID kabupaten ya, tapi relawan kelurahan itu ya kan ada misalkan ada pos kas kan, kan semua ke warga kan ya seperti itu ya. Itu ya saya harap sih bareng para Pak lurahnya bisa rembukan, jangan selalu dioper ke kabupaten kan. Orang tahu